Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Saya ingin berbagi pengalaman. Saya pernah mengalami baterai aki tekor. Gara-gara kunci mobil ini lupa nggak saya cabut selama beberapa hari. Jadi waktu itu tegangan drop sampai 9 volt. Nah, kebetulan di mobil saya memang saya pasang sebuah indikator tegangan yang bisa dipakai untuk charging juga. Nah, jadi seperti ini. Kalau kondisi nyala, tegangan mobil ini waktu mesin nyala itu sekitar 14,5 volt. Jadi ini juga sebagai indikator bahwa generator di mobil kondisi normal 14, volt. Jadi kalau dia mati, dia sekitar 13, berapa, nanti setelah lama akan drop. Kalau kondisi mati lama, engine mati lama beberapa hari, itu normalnya tegangan aki stabil di 12,3. Nah, kalau nyala seperti ini, kalau mati kita matikan mobil. Nah, dia akan drop di sekitar 13,6. Setelah lama dia nanti akan stabil di 12, sekian. Ya. Nah, waktu itu drop sampai 9 volt. Akhirnya waduh, ini baterai tekor karena lupa nggak saya cabut kuncinya selama beberapa hari. Akhirnya saya inisiatif mencari charger portable karena di rumah dimana punya satu mobil nggak ada jumper. Nah, kita akhirnya ke toko elektronik mau beli charger aki, tapi ternyata charger aki di toko elektronik itu mahal, sekitar 250-an, 250.000. Akhirnya saya inisiatif membuat sendiri charger. Kalau beli itu 200 sampai 400.000, saya akhirnya bikin sendiri cuman habis 100 ribuan. Nah, ini akinya. Aki ini udah umur lama juga, mana ya? Ini sengaja saya tutup pakai kardus supaya nggak overheat. Nah, ini saya beli tahun 2017 September, udah hampir 3 tahun ini. Alhamdulillah masih awet. Nah, kalau kondisi normal ini akan biru. Nah, waktu rusak itu, waktu tegangan drop itu, dia putih ini, menandakan keasaman di dalamnya dan tegangannya udah nggak bagus. Waktu itu putih. Akhirnya saya bikin charger sendiri dengan bahan yang sangat mudah, yaitu beli trafo. Kebetulan waktu itu trafo 220 volt 5 ampere. Jadi saya bikinnya mudah sekali aja. Sebenarnya rencananya di kayu kemudian, tapi ternyata saya punya box yang nggak pakai box elektronik itu. Teman-teman bisa juga dibikin di kayu, nanti trafo dan semuanya ini ditanam di kayu gitu bisa. Jadi ini cuma saya tempel-tempel, saya kasih silikon biar nggak gerak, itu udah bagus. Ini saya bikin jalan-jalan untuk jaga-jaga, tapi alhamdulillah nggak ada masalah sih. Nah, ini 5 ampere, tegangan inputnya 220, saya pasang di 0 dan 240. Kemudian outputnya saya pasang di 0 volt dan 15 volt. Seharusnya 12, cuman kemarin saya ukur itu tegangan outputnya kalau di 12 kurang tinggi ya, cuman 14 volt outputnya. Nah, dari pengalaman saya kasih di 15 volt, nanti outputnya sekitar 16, berapa gitu, nanti saya ukur ya. Nah, terus outputnya dari trafo ini masuk ke kuprok ini harganya murah, sekitar 20.000. Kuprok ini kebetulan di toko itu berapa ampere ini? Pas ya, ini 30 ampere ya, cukup besar, 30 ampere kalau nggak salah. Terus saya tambahkan kapasitor supaya ripple-nya hilang. Ini beli yang 50 volt, pokoknya tegangannya di atas 20 volt lah ya. Cari yang 50 volt, nanti kapasitasnya yang semakin tinggi semakin bagus. Nah, kebetulan saya beli yang 50 volt, adanya di toko 4700 mikrofarad, saya pasang 2. Nah, itu nanti di kuprok ini ada tandanya negatif dan positif. Jadi ini ada tambahnya input untuk AC nya, sini AC,
dari AC dari trafo, kemudian yang positifnya masuk sebagai output dari adaptor nanti ke charger ini ya, positif. Ini minus, ini positif. Jadi nanti ini positif, ini minus yang bawah ya. Nah, jadi kapasitornya nanti juga gitu. Yang ini yang enggak ada tandanya ini positif, connect di sini, ini juga positif, connect di sisi positif. Yang negatif ini ada tandanya kayak gini, tanda negatif ini. Nah, itu connect di sisi negatifnya. Nanti outputnya kabel putih ini ke colokan buaya. Jadi beli bahan-bahannya ada 1, 2, 3, 4 buah jepit buaya ini. Yang ini saya kasih merah untuk positif, hitam untuk negatif. Kemudian kabel-kabel ini kalau punya ya nggak usah beli. Kapasitor 2 kuprok sama trafo ini cuman 100.000 lah. Nah, kemudian sama stop kontak untuk colokan. Udah. Nah, kita cek ya. Kita ukur tegangan coba. Kita colokan. Nah, ini kita cek, yang tahu tegangan outputnya berapa, tegangan input dulu ya. Tegangan input kita pasangkan ke AC. Hati-hati, ini tegangan AC. Nah, ini 120. Nah, tadi 120-an tadi karena tangannya getar ya. Nah, kemudian output adaptor ini 17,6 volt. Nggak masalah, jangan takut. Nanti ini karena seharusnya tegangan outputnya ini cuma 15. Nanti kita begitu dikonek ke aki ini akan drop. Oke, kita coba konek ke aki ya. Sebaiknya kita cabut dulu sebelum konek ke aki biar nggak shock. Kita cabut konek ke aki. Ya, kita cek. Udah tahu tadi tegangannya, kita cek tegangan aki dulu ya sebelum dicas, pengetahuan juga. Di sini tegangan aki kita ukur tegangan 12,9 kondisinya, 12,9 volt ya. 12,9 volt ini udah normal, udah bagus. Nah, kemudian kita colokkan yang merah mana tadi, colokkan yang seharusnya yang hitam dulu, nggak apa-apa. Colokkan ini, hati-hati ya teman-teman, aman kok. Nah, ini. Nah, kemudian kita colokkan adaptornya. Nah, ini udah ngecas. Kita cek tegangan coba berapa. Tadi kan 17 volt ya. Begitu kita connect ke aki, nah tegangannya akan drop di 13. Tenang aja jadi. Nah, dia akan drop di 13, jadi nggak perlu khawatir output dari adaptor tadi terlalu tinggi, nggak perlu khawatir, dia akan drop. Oke. Meskipun outputnya tadi aki ini sebenarnya adaptor ini 17, ketika dibebani oleh
aki dia akan drop. Oke, sebagai contoh kita cabut aja. Nah, waktu pengalaman itu baterai ini kan drop 9 volt ya. Nah, itu kemudian saya cas hampir 24 jam, nggak apa-apa. Nah, indikator biru ini hilang, apa maksudnya masih putih. Selama 24 jam tegangan naik. Kemudian saya tambah air aki juga, lupa. Saya tambah air aki juga yang H2O murni, air murni aja, bukan yang air asam. Jadi yang tutupnya biru ya, tutup botol airnya biru, itu air murni aja kita tambahkan sampai levelnya sesuai ini. Kita cek dari sini kelihatan lah, kita buka gini. Yang penting hitam-hitamnya ini terendam, itu udah cukup lah levelnya. Pokoknya levelnya di bawah lempengan-lempengan di dalam aki itu udah cukup. Nah, pengalaman juga kalau kita habis nambah air itu biasanya tegangan ternyata akan drop, tegangan baterai akan drop. Kalau habis ngisi itu kalau bisa jangan dipakai dulu akinya, didiamkan selama 24 jam. Saya pernah pengalaman habis ngisi kemudian saya pakai jalan-jalan, baterai tekor, nggak bisa jalan lagi mesin. Nah, akhirnya kalau bisa waktu ngisi itu dicas dulu dengan cara mesin dinyalakan mungkin berapa jam gitu, terus jangan sering dipakai untuk starter. Atau kalau bisa dibiarkan dulu selama 24 jam supaya air tadi bercampur, bereaksi dengan asam sehingga kandungan asam di dalam itu kembali stabil lagi. Pengalaman saya pernah tekor itu karena habis nambah kemudian saya pakai jalan-jalan, kondisinya panas, akhirnya baterai tekor sampai cuma 10 volt. Nah, ini untuk ngatasinya saya bikin charger portable ini, saya bawa kemana-mana. Kalau teman-teman nggak punya box ini bisa pakai kayu aja, papan, ditempel di papan gitu, di paku bisa terapungnya. Kemudian yang ini nggak perlu disolder juga nggak apa-apa sebenarnya komponen ini, tapi ini kebetulan saya punya solder aja. Nah, ternyata dari pengalaman saya setelah putih ini, indikator putih di aki ini indikator rusak ya, ternyata setelah saya biarkan selama beberapa hari itu birunya muncul sendiri. Jadi nggak selama begitu di charging dia akan berubah jadi biru, nggak, ternyata dia akan normal sendiri setelah beberapa hari. Nah, alhamdulillah sampai sebulan ini aki ini masih normal. Kemudian untuk siaga aja saya bawa charger ini sebagai jaga-jaga. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen. Sebagai pengalaman saya, ini baterai sudah 3 tahun untuk Grand Livina yang biasanya konon butuh tarikan yang besar, ternyata masih awet. Terus untuk sebagai pengaman ini, karena mesin di dalam kap mesin ini panas sekali, supaya baterai ini nggak cepat rusak, saya kasih kardus saja. Yang penting pastikan nggak ada hubungan pendek dari instalasi listrik, insya Allah aman. Nah, atasnya juga kita tutup pakai sesuatu yang tahan panas, jadi induksi radiasi panas dari mesin ini nggak mempercepat penguapan dari asam di dalam baterai ini. Saya kira gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan komen di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.